Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat tinta emas Saifuddin Qutuz bin Abdullah Al-Mu'azzi atau Sultan Saifuddin Qutuz, sang penakluk Mongol. Sebagian sejarah juga mencatat namanya adalah Muhammad bin Mamdud. Qutuz berjuluk Al-Muzaffar, orang yang selalu menang, dan Saifuddin, pedangnya agama. Jika dibaca menjadi Al-Malik Al-Muzaffar Saif ad-Din Qutuz. Lahir di Khawarizm, dikenal memiliki warna kulitnya putih kemerah-merahan dan jenggotnya sangat tebal. Qutuz adalah saudara Jalaluddin Al-Khawarizmi, Raja Khawarizmi yang masyhur, yang pernah melawan pasukan Tartar. Pada masa kecilnya, Qutuz pernah ditawan, tepatnya setelah kekalahan orang-orang Khawarizm dari pasukan Tartar. Setelah itu dia dijual ke Damaskus dan dibeli oleh Sultan Abeid Aibak atau Al-Malik Al-Mu'izz Izzuddin Aibak. Setelah Sultan Aibak mengetahui akan ketaatan dan keikhlasan Qutuz, dia memasukkannya ke dalam keluarga besar kerajaan. Qutuz dikenal sebagai orang yang selalu menjaga sholat dan sekalipun dia tidak pernah mencicipi minuman keras. Dia memiliki keberanian dan kecerdasan yang tinggi. Setelah pernikahan tuannya yaitu Aibak dengan istrinya Syajarah ad-Dur, dia bersama tuannya pindah ke Mesir, hingga Aibak menjadi raja di sana. Di kalangan orang-orang Mesir, Qutuz terkenal dengan kesalehan, keberanian, dan keikhlasan. Dengan sifat-sifat yang ia miliki, ia dicintai oleh mereka. Atabik mengangkatnya sebagai anggota pasukan. Setelah diketahui bahwa pasukan Tatar sudah mendekati Mesir, dia diangkat sebagai wakil kepolisian. Qutuz berhasil mengamankan Mesir dari serangan Raja Louis ke-9 yang beragama Kristen. Qutuz menawannya dan menempatkannya di rumah Ibn Luqman di Mansuroh. Qutuz ditunjuk sebagai gubernur Mesir oleh Sultan Aibak. Dia tetap menjadi gubernur Mesir ketika Sultan Aibak dibunuh oleh istrinya sendiri dalam sebuah konspirasi, tahun 1257 dan digantikan anaknya Al-Mansur Ali. Setelah kematian Aibak, puteranya yang baru berumur 15 tahun diangkat sebagai penggantinya. Namun putera Aibak mempercayakan kepada Qutuz untuk mengambil alih jabatannya dalam bidang administrasi dan militer. Para petinggi kerajaan berkumpul, masing-masing meyakinkan yang lain bahwa untuk berperang melawan Tatar sangat dibutuhkan seorang raja. Kalau kemenangan dapat diraih, mereka sepakat akan mengangkat seorang pemimpin dan mereka pun akan membayatinya. Setelah Qutuz berhasil menguasai Damaskus, Raja Holako mengirimkan utusan kepadanya. Lewat utusan tersebut Holako mengancam Qutuz jika dia tidak mau menyerah. Namun Qutuz langsung membunuh utusan tersebut dan menggantung kepala-kepala mereka di pintu gerbang Zuwailah, tempat untuk menggentarkan musuh dan untuk memotivasi pasukan muslimin. Pada tahun 658 Hijriah, Qutuz dengan pasukannya berangkat untuk berperang melawan pasukan Tatar. Qutuz memandang lebih baik segera menyerang Tartar sebelum mereka menggempur lebih dahulu. Ia juga berpendapat lebih baik bergerak lebih dahulu sebelum mereka menyerangnya. Lalu ia mempersiapkan bala tentara dan menyiagakan pasukan militernya dan bertolak menuju Syam. Pasukan Tartar yang berada di bawah pimpinan Qutbagha baru menyadari keadaan saat mendengar ringkikan kuda pasukan Qutuz yang memenuhi dataran rendah tempatnya. Qutuz menjumpai pasukan Tatar di tempat penggembalaan Baisan, suatu tempat yang dikenal dengan Ain Jalut. Pertempuran dengan Tatar berlangsung selama 4 hari. Dia dan komandan pasukannya yaitu Bebris selalu mengejutkan pasukan Tatar dengan strategi yang baru dari waktu ke waktu. Pertempuran berkobar dahsyat, meski jumlah pasukan muslim kalah besar dengan Tartar. Semangat juang Al-Muzaffar Qutuz bergelora, membakar semangat pasukan muslimin, meski kudanya terbunuh dalam perang. Ia tetap berperangan dengan berjalan kaki sambil mengayunkan pedangnya. Walaupun salah seorang bawahannya menawarkan untuk menaiki kudanya, dia tetap menolak. Sebuah kisah lain tentang Raja Qutuz menuturkan, bahwa pada saat terjadi perang Ain Jalut, kudanya tewas terbunuh. Dan pada saat demikian, ia tidak menemukan tukang bawa kuda, sehingga ia pun terpaksa berjalan kaki dan tetap berdiri tegak di tengah pertempuran. Di tengah perang yang berkecamuk, sementara tempat kekuasaan ada dalam hati. Tatkala seorang pangeran melihatnya, ia pun turun dari kudanya dan bersumpah kepada Qutuz agar menunggangi kudanya. Namun Qutuz menolak seraya berkata kepada pangeran itu, "Aku tidak akan menghalangi kaum muslimin memperoleh manfaatmu." Di sumber lain redaksi perkatanya adalah, "Saya tidak menghalangimu untuk memberikan manfaat kepada orang Islam." Dia mulai berperang dan memanggil orang-orang Islam, "Belalah Islam." Qutuz tetap dalam posisi demikian hingga datang pelayannya membawa kuda, lantas beliau mengendarainya. Kemudian seorang pangeran mencela sikapnya. "Wahai Hun, kenapa engkau tidak mengendarai kuda Fulan? Seandainya musuh melihatmu, pasti akan membunuhmu sehingga Islam hancur gara-garamu." Lalu ia menjawab, "Jika aku mati, aku masuk surga. Sedangkan Islam milik Allah,
dia tidak akan menyia-nyiakannya. Si Fulan sudah terbunuh. Pada bulan Ramadan 658 Perang Ain Jalut berkobar antara dua belah pihak dan berakhir dengan kekalahan pasukan Tartar. Panglima dan sebagian besar keluarganya tewas terbunuh. Selanjutnya Kutus menginstruksikan Pangeran Baibars al-Bandakadari untuk membuntuti pasukan yang kalah sampai di Aleppo. Adapun pasukan Tartar yang masih berada di Damaskus, mereka melarikan diri, namun pasukan kaum muslimin penduduk Damaskus mengejarnya dan membunuhnya serta menyelamatkan para tahanan dari tangan mereka. Salah seorang amir pasukan berhasil mendekati Panglima Tartar, Kitbuga, lalu dia berduel. Tidak berlangsung lama, ia mampu memenggal kepala Panglima tersebut dan menancapkannya di ujung tombak. Sesaat pasukan Tartar kocar-kacir lalu berbalik arah dan melarikan diri tak tentu arah. Pasukan muslimin mengejar mereka, menebas tengkuk-tengkuk mereka, mengusai yang mereka tinggalkan, seperti senjata dan harta sepanjang negeri Syam, Damaskus, Baalbek, Homs, Hamah dan Aleppo. Al-Malik mendapat sanjungan seantero negeri atas jasanya membebas dari bangsa Tartar. Dalam perjalanan pulang menuju Mesir, Ruknuddin Baibars dan para pasukannya ternyata menaruh rencana jahat untuk membunuh Saifuddin Qutuz. Hal ini karena ia dinilai tidak menginginkan seorang pun di antara kaum budak Mamalik untuk memiliki jabatan penting, meski sudah berjuang mati-matian bersamanya. Bersama Ruknuddin Baibars mereka bersepakat membunuh Saifuddin Qutuz. Suatu hari sepulang Saifuddin dari berburu dan kembali ke tenda, ia didatangi para pemuka kaum budak dipimpin Ruknuddin Baibars. Mereka mengucap salam, lalu Ruknuddin minta untuk diberi sejumlah tawanan Tartar. Ruknuddin berpura-pura mencium tangan Sultan Qutuz, dengan secepat kilat ia menikamkan pedangnya ke Sultan Qutuz dan diikuti para amir lainnya. Maka syahidlah Sultan Saifuddin Qutuz pada hari Sabtu, 16 Zulkaidah 658 Hijriah. Sultan Saifuddin Qutuz akhirnya dikuburkan di Kashir, tetapi kemudian jenazahnya dipindahkan di Kairo. Kuburannya sering diziarahi oleh orang. Setelah Bebris diangkat sebagai raja, dia menyamarkan kuburannya terhadap manusia dan setelah itu tidak diketahui lagi di mana lagi tempatnya.